Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi kita telah mendengarkan pembacaan Injil dari Yohanes 5 ayat 1-16. Judul perikop dari bacaan Injil hari ini adalah penyembuhan pada hari Sabat. Dan judul renungan kita pada hari ini adalah kuasa dan kasih Allah. Tadi diceritakan bahwa pada hari itu adalah hari raya orang Yahudi. Yesus pergi ke Yerusalem. Di pintu Yerusalem, dekat gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda atau rumah belas kasihan. Kolam ini terdiri dari 5 serambi yang mengelilinginya, dan kolam ini merupakan tempat yang suci bagi umat Yahudi, di mana kolam ini dialiri oleh mata air yang dipercaya bahwa air ini dapat menyembuhkan. Kolam ini juga menjadi simbol harapan dan kesembuhan bagi banyak orang. Dan pada saat itu banyak orang berkumpul
di tempat itu. Banyak orang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang timpang. Mereka semua sedang menantikan guncangan yang akan terjadi pada air kolam itu. Mereka percaya bahwa sewaktu-waktu ada seorang malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air di dalam kolam itu. Dan orang yang pertama kali turun ke dalam air itu sesudah goncangan itu, maka orang itu akan mendapatkan kesembuhan apapun penyakitnya. Bro and sis yang terkasih, dari sekian banyak orang sakit yang berada di tempat itu, ada satu orang yang menarik perhatian Yesus. Seseorang yang menderita sakit selama 38 tahun. Orang ini menderita sakit lumpuh 38 tahun, tentu bukan waktu yang sebentar. Dia sudah menderita sakit fisik, juga mungkin secara psikisnya mungkin udah lelah gitu ya. 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Tetapi dia tetap menantikan kesembuhan di kolam Bethesda. Artinya apa? Bahwa artinya dia tetap berharap menjadi sembuh. Dia tetap berharap bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Nah, Yesus melihat orang ini terbaring di tilamnya. Tilam ini seperti apa ya? Matras, kasur tipis atau matras gitu ya. Nah, Yesus kemudian datang kepada orang ini, kemudian Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan Yesus bertanya seperti itu karena orang ini udah menderita sakit 38 tahun. Orang yang udah menderita begitu lama, tentunya kadang mungkin udah ada rasa putus asa gitu ya. Udah ada kepasrahan, udahlah aku udah sakit selama 38 tahun, ya mungkin sudah begini-begini saja gitu. Makanya Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini menunjukkan bahwa kepedulian Tuhan akan sikap atau tanggapan kita terhadapnya. Apakah sikap kita masih menginginkan adanya perubahan atau kesembuhan yang terjadi dalam hidup kita? Dan orang ini menjawab Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air itu bergoncang. Dan kalau aku menuju kolam itu, maka orang lain sudah mendahului aku." Ini menunjukkan adanya suatu kepasrahan, sikap pasrah. Orang ini tidak mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia mengharapkan pertolongan dari orang lain agar supaya mengangkat dia untuk menurunkan dia ke dalam air saat air goncangan itu terjadi. Dia berharap akan adanya belas kasihan orang di sekelilingnya untuk dapat menolong dia masuk ke dalam kolam itu. Hal ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam suatu kondisi di mana tidak mengenakan suatu masalah yang mungkin rasanya kok tidak ada jalan-jalan keluarnya ya. Kok rasanya bertahun-tahun begini-begini aja. Kita berharap ada manusia atau orang lain yang mau peduli dengan kita. Ada orang lain yang mau menaruh belas kasihannya pada kita. Ada orang yang mau menolong kita. Tetapi seringkali kita lupa. Kita berharap kepada manusia, tetapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu mau dekat dengan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka diri bagi Yesus dan kasih-Nya. Yang menarik setelah mendengar jawaban orang itu, kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ini seperti Yesus mau mengatakan ya saudara, bahwa hei, engkau tidak memerlukan orang untuk menurunkan engkau ke dalam kolam itu. Engkau sudah mempunyai aku. Akulah satu-satunya yang engkau butuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang ini meskipun dia tidak mengenal Yesus, dia belum tahu siapa Yesus, tetapi dia mengikuti instruksi Yesus. Dia bangun, dia mengangkat tilamnya, dan dia menjadi sembuh.
Ini menunjukkan adanya suatu kepatuhan atau ketaatan kepada Yesus. Dia mengalami kesembuhan dan dia percaya kepada Yesus sehingga apa yang Yesus katakan dia lakukan. Ketika kesembuhan itu terjadi, reaksi yang timbul saat itu bagi orang-orang yang di sekitar itu menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Orang yang mengalami kesembuhan sudah pasti gembira, seneng, karena dia tadinya lumpuh nggak bisa jalan, selama 38 tahun dia dalam kondisi sakit, tetapi dia mengalami kesembuhan, ada sukacita. Tetapi keadaan sebaliknya terjadi pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi marah, mereka menegur dan mengkritik Yesus. Kenapa? Karena penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang taat pada hukum Taurat. Termasuk di dalamnya adalah aturan tentang hari Sabat. Di mana diantaranya bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan penyembuhan. Dia menyembuhkan orang sakit ini. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa Yesus melanggar hukum Taurat. Orang-orang Yahudi lebih berfokus kepada hukum dan aturan daripada kasih dan belas kasihan. Tetapi sebaliknya, Yesus lebih mengutamakan kasih dan mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan orang sakit itu. Bagi Yesus, bukan berdasarkan pada aturan ataupun tradisi yang dibuat oleh manusia, tetapi bagaimana lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini mengingatkan saya pada kehidupan saya beberapa tahun yang lalu. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Maluku, Ternate, dan saya tadinya berasal memeluk agama tetangga sebelah ya, dari Muslim. Dari kecil saya Muslim sampai besar dan kemudian pada tahun 2001 saya mengalami suatu sakit. Saya mengalami penyakit yang cukup aneh. Kalau saya sakit itu bisa pingsan, tidak sadar, kemudian seluruh badan saya kaku. Saya dibawa oleh orang tua saya ke dokter keliling spesialis, udah pemeriksaan lab segala macam, dan semua dokter analisanya, diagnosanya bahwa saya sehat, saya tidak mengalami sakit apapun. Saya baik-baik aja, tidak ada penyakit apa-apa gitu. Dan akhirnya pengobatan alternatif pun dilakukan. Saya dibawa, kalau di agama saya sebelumnya itu kan ada orang-orang pinter gitu ya. Jadi saya dibawa ke orang-orang pinter juga untuk datang mengobati saya. Nah, hal itu terjadi selama beberapa tahun sampai pada tahun 2004 Tuhan menjamah saya. Dan kemudian saya berangkat ke Jakarta, berpisah dengan orang tua saya. Orang tua saya tetap di Ternate dan saya berangkat ke Jakarta. Saya tinggal di rumah tante saya. Dan 2005 saya dibaptis. Tetapi sakit yang saya alami saat itu masih sering kali terjadi. Kalau saat saya masih di kampung saya, kalau saya mengalami serangan sakit, ketika saya tersadar, yang ada di sekeliling saya adalah orang-orang pintar, ya. Tetapi ketika di rumah tante saya, ketika saya mengalami serangan sakit, dan ketika saya terbangun, yang ada di sekeliling saya adalah orang-orang dari persekutuan doa tante saya. Mereka mendoakan saya. Dan itu terjadi berulang-ulang kali sehingga membuat saya menjadi nyaman bahwa nggak apa-apa saya sakit seperti ini. Karena ada orang-orang yang selalu mendoakan saya bila saya sakit. Sehingga saya tidak berpikir lagi bahwa saya ini harus sembuh. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Malah saya berharapnya kepada manusia. Setiap saya sakit nggak apa-apa. Ada tante-tante dari persekutuan doa yang selalu siap sedia untuk mendoakan saya. Sampai pada suatu ketika di tahun 2007, itu
Saya benar-benar dalam kondisi sendiri, tante saya semuanya lagi berangkat ke luar negeri, dan di rumah itu hanya saya sendiri. Tiba-tiba saya mengalami serangan sakit, saya jatuh, kaki saya kaku semuanya, saya nggak bisa berdiri, saya nggak bisa berjalan. Saya berteriak minta tolong juga nggak ada siapa-siapa. Mau telepon tante-tante yang dari persekutuan doa juga nggak bisa, saya nggak punya nomornya. Sehingga yang saya lakukan saat itu, saya ngesot untuk keluar dari kamar saya aja saya nggak bisa bergerak. Akhirnya saya ngesot, ngesot tapi bukan suster ngesot ya. Saya ngesot dan saya mulai menangis. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Di tengah tangisan saya, tiba-tiba saya mendengar sebuah suara yang sangat lembut. Dia berkata kepada saya, maukah engkau sembuh? Dan dengan menangis saya berseru, saya mau sembuh Tuhan, saya mau sembuh, saya mau sembuh. Dan saat itu kemudian iman saya mulai bangkit. Saya pegang kaki saya pegang lutut saya mulai berkata, dalam nama Yesus saya sembuh, dalam nama Yesus kaki saya sembuh, kaki saya bisa berdiri, kaki saya bisa berjalan. Itu doa yang sangat simpel tetapi saya ucapkan berulang-ulang kali. Di situ awal mula saya ingin sembuh. Saya sadar bahwa saya tidak bisa begini terus, saya mau sembuh. Dan saya terus pegang kaki saya mulai mengambil langkah iman. Ketika kita percaya, saudara, tidak cukup hanya dengan percaya. Tetapi ketika kita percaya, kita juga harus mengambil langkah iman untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita. Saya mulai pegang kaki saya, sambil saya terus berdoa. Dalam nama Yesus, kaki saya sembuh. Dalam nama Yesus, kaki saya bisa berdiri. Dan saya mulai berdiri pelan-pelan. Awalnya susah, jatuh terus. Tetapi saya terus lakukan, saya terus sambil pelan-pelan saya berdoa. Dalam nama Yesus, kaki saya sembuh. Dalam nama Yesus, saya bisa berdiri. Sampai saya akhirnya bisa berdiri. Tetapi untuk bergerak nggak bisa, kaki saya kaku. Saya pegang lagi dalam nama Yesus, kaki saya bisa berjalan. Dalam nama Yesus, kaki saya berjalan. Itu saya doakan berulang-ulang sampai akhirnya kaki saya mulai gerakan pelan. Sakit saudara, tetapi saya coba lakukan tindakan iman itu. Saya mulai tarik kaki saya satu demi satu sampai akhirnya saya bisa berjalan. Dan sejak saat itu, hari itu adalah hari terakhir di mana saya mengalami serangan sakit. Karena sejak saat itu, saya sembuh secara sempurna, saya sembuh total. Saya tidak pernah lagi mengalami sakit penyakit seperti itu. Tuhan Yesus menyembuhkan saya secara sempurna. Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang terlalu sukar untuk dilakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah percaya kuasa dan kasih Allah, di mana Allah sanggup menyembuhkan kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Datang kepada Yesus, seperti undangan Yesus bagi setiap kita. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, untuk menyelamatkan saya, dan untuk menyelamatkan saudara semua. Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit secara fisik, tetapi Dia juga menawarkan keselamatan kekal. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Poin yang kedua adalah bersabarlah dalam menghadapi kesulitan. Karena Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan dan kesabaran. Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar. Jadi bila kita menghadapi masalah, tetap sabar, tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah tunjukkan kasih kepada sesama, terutama bagi mereka yang sakit dan membutuhkan. Sama seperti Yesus
yang selalu mengulurkan tangannya bagi orang yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah penyembuhan di kolam Bethesda menunjukkan kasih Yesus dan kuasa Yesus yang luar biasa. Ada pengharapan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang peduli dengan keadaan kita. Allah yang selalu ada menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan yang baru. Kita yang percaya kepadanya, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk membagikan kasih dan peduli kepada sesama. Sama seperti kasih Yesus yang tak terbatas. Demikianlah kiranya kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama-sesama kita yang membutuhkan. Kiranya kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan, sama seperti Yesus yang memberikan kesembuhan bagi orang lumpuh di Bethesda. Amin. Marilah kita berdoa, kita tutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kasih-Mu dan percaya kepada-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi saluran-saluran kasih-Mu bagi orang lain yang membutuhkan. Dan berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, di dalam nama Yesus, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu menjawab seruan doa dan pengharapan anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu, yang selalu menaruh pengharapannya kepadamu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Tuhan, segala doa dan permohonan ini Tuhan, kami haturkan kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang maha mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.